Berharap semuanya baik di tengah-tengah kondisi yang tidak selalu baik-baik saja, ya. Dan hari ini kita akan sekali lagi berbicara tentang tema misi di dalam bulan Agustus ini, di dalam bulan misi. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema, misi mengangkat harkat manusia. Misi itu juga memulihkan kembali identitas kita sebagai rupa dan gambar Allah dan memulihkan identitas dan harkat kita, harga diri kita sebagai manusia. Dan hari ini kita akan mengambil satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 4 hingga ayat 26. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum'? Niscaya engkau telah memberikan kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timbang, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya serta ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak memiliki suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu
kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, hari ini kita sedang membaca satu teks yang berbicara tentang air hidup. Dan berbicara tentang air hidup, kita sedang berbicara tentang kehausan kita, tentang kekosongan di dalam jiwa kita, tentang keresahan, dan tentang kehidupan kita yang terbelenggu. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita itu merasa lapar? Tentunya kita pernah merasa lapar. Sejak bayi ketika kita lapar, kita menangis dan kita meminta susu. Dan kita mendapatkan susu dan kita tenang ketika kita kenyang. Tentunya sampai sekarang kita bisa merasa lapar. Dan ketika kita lapar, kita mencari makanan. Dan ketika dalam kondisi yang sangat lapar sekali, makanan yang tidak enak pun bisa menjadi enak bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang-kadang sekalipun punya banyak makanan, tetapi kita itu tetap lapar. Sekalipun kita itu banyak minuman, kita itu tetap haus. Jadi ada satu bentuk kelaparan, ada satu bentuk kehausan yang tidak bisa dipuaskan oleh makanan kita, oleh minuman kita. Kita mungkin bisa merasa kekurangan, kita bisa merasa gersang, kita merasa ada yang kurang di dalam diri kita, sekalipun kulkas kita itu penuh, gitu ya. Jadi kulkas kita itu penuh, bahkan terlalu penuh, kita keluarkan semua, kita buang-buangin yang sudah tidak mau kita simpan di dalam kulkas, dan tidak lama kemudian kulkas yang sudah mulai agak kosong, penuh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh lagi. Dan kemudian kita buang lagi, dan kemudian penuh lagi. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kita masih merasa ada yang kurang di dalam kehidupan kita, sekalipun kulkas kita itu penuh. Nah, kita bisa merasa bahwa kita itu hidupnya itu kosong, sekalipun rumah kita itu penuh dengan barang-barang. Saking senengnya kita itu beli barang, rumah kita itu banyak barang. Dan barang-barang itu sudah kita buangi supaya rumah kita lebih rapi. Nanti setelah itu kita ngapain? Beli barang lagi, sehingga barang itu banyak lagi, bertumpuk lagi. Pakaian kita mungkin di lemari itu sudah penuh. Tetapi kita masih merasa hidup ini ada yang kurang, hidup ini ada yang lubang. Di dalam jiwa kita itu ada satu kegersangan, ada satu kehampaan yang seakan itu seperti tanah kering yang dituangi air sebanyak apapun, itu tetap menjadi tanah yang kering, menjadi satu tanah yang gersang. Seakan-akan semua itu tidak bisa mengisi kebutuhan kita, kegelisahan di dalam diri kita. Saudara, dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan ledakan dunia digital, dan juga terkait dengannya itu ledakan dunia entertainment. Sehingga untuk mencari entertainment tidak susah bagi kita. Kita tinggal pegang handphone kita dan semua entertainment itu ada di sini. Ada begitu banyak unlimited movies yang kita bisa lihat, unlimited musik yang bisa kita lihat. Tetapi terkadang kita tidak bisa terpuaskan. Kita scrolling, mencari sesuatu yang dapat mengisi jiwa kita, tetapi jiwa kita itu tidak bisa terisi olehnya. Saudara, kita memiliki keresahan di dalam jiwa kita, dan ketika kita resah, ada sebagian di antara kita yang lari kepada bentuk-bentuk addiction, dengan rokok, dengan alkohol, dengan judi, dengan hobi-hobi yang mungkin menyimpang, dengan perselingkuhan dan sebagainya. Kita mencoba mengisi kekosongan jiwa kita dengan semuanya itu. Tetapi masih tetap ada yang kosong di dalam jiwa kita. Jiwa yang resah juga bisa berubah menjadi target-target. Kita ingin terus membuat target yang lebih meningkat lagi. Tetapi jiwa kita tidak akan pernah penuh. Ketika kita mencapai target kita, kekosongan itu terjadi lagi. Ketika kita mencapai target kita, kekosongan itu terjadi lagi sekali lagi. Pernahkah kita merasakan hal yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, realita yang seperti ini merupakan satu bentuk realita luka di dalam jiwa manusia. Satu bentuk kerusakan yang terjadi di dalam jiwa kita. Dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengenal Yesus sebagai air hidup yang mengisi kekosongan, kekeringan, kegersangan jiwa kita. Dan kita orang percaya juga dipanggil untuk membagikan air hidup yang diberikan oleh Yesus.
Saudara, Mother Teresa, seorang tokoh Kristen yang bergerak melayani orang-orang yang paling miskin di perkampungan kusta di Kalkuta, itu sempat mengatakan yang seperti ini. Bahwa ada kelaparan manusia yang kelaparannya itu merupakan kelaparan fisik yang bisa diobati oleh roti secara umum. There is hunger for ordinary bread. Tetapi ada kelaparan yang lain. There is hunger for love, for kindness, for thoughtfulness. And this is the great poverty that make people suffer so much. Saudara, ada bentuk kelaparan yang lain. Kelaparan akan kasih. Kelaparan akan kebaikan. Kelaparan akan perhatian, kasih sayang. Dan ini merupakan satu kemiskinan yang membuat manusia itu menderita amat sangat. Lebih daripada menderita karena kekurangan makanan. Dan kelaparan kita akan kasih itu lebih sulit untuk diatasi daripada kelaparan akan roti. Saudara, ada seorang ahli fisika, ahli matematika yang bernama Blaise Pascal. Dia mempelajari hukum alam dan dia mempelajari tentang kevakuman dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia itu menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini dia pelajari. Dan dia mengatakan bahwa berbicara tentang kevakuman itu juga ada satu kevakuman di dalam jiwa manusia. Dan kevakuman itu sebentuk Allah. Sehingga kevakuman itu tidak bisa diisi oleh diri kita sendiri. Dan tidak bisa diisi apapun kecuali diisi oleh Allah. Saudara, apakah kita pernah merasakan adanya kehampaan? Pernah merasakan bahwa kita membutuhkan Allah? Apakah kita memiliki kesadaran bahwa kita dicipta dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam diri kita membentuk satu keterpisahan dengan Allah? Karena dosa kita terpisah dengan Allah. Dan ada lubang di dalam jiwa kita di mana kita itu membutuhkan Allah. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah yang menjadi satu jawaban atas jeritan hati kita? Dan jikalau kita itu menemukan jawaban atas jeritan ini, apakah kita itu bersedia untuk membagikan jawaban atas jeritan ini? Dan kita berbicara tentang apa lalu peran misi. Waktu berbicara tentang misi, kita seringkali membatasi pengertian misi, itu hanya kemudian, kita pergi ke daerah-daerah yang jauh, yang terpencil, yang terbelakang, dan kita mendedikasikan diri kita ke sana. Dan seperti itu yang kita pahami sebagai misi. Tetapi kita perlu memahami bahwa keseluruhan aspek kehidupan kita itu telah dipercayakan misi kepada Tuhan. Misi Tuhan itu juga dipercayakan di dalam gereja ini. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita, di dalam jemaat kita saat ini, coba saudara lihat wajah-wajah yang ada di sini. Ada wajah-wajah yang saudara sudah mendengar gitu karena dari kecil ketemu begitu ya. Tetapi ada wajah-wajah yang mungkin Bapak Ibu saudara sekalian belum kenal. Dan saudara bisa berinteraksi dengan orang-orang yang belum saudara kenal. Dan di dalam interaksi saudara, di dalam pelayanan ini juga merupakan satu pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan. Ada banyak hal misi Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam gereja ini. Bukan hanya untuk urusan gereja. Ketika kita keluar dari ruangan ini, kita berinteraksi dengan masyarakat kita sekitar, dengan tukang parkir, dengan satpam, dengan pelayan toko atau pelayan rumah makan. Di dalam semuanya itu ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk juga memberkati mereka, untuk membawa pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika kita kembali ke tempat pekerjaan kita, di kantor kita, itu pun merupakan satu ladang misi. Karena ada pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita kelola. Sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan itu, kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ketika kita pulang ke rumah, kita juga berurusan dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Dan di situ ada misi Tuhan yang perlu kita kerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, yang perlu kita garap dengan sungguh-sungguh. Jadi berbicara tentang misi, kita tidak hanya berbicara tentang kita pergi ke tempat-tempat yang terpencil untuk memberitakan Injil di sana. Jadi apa sih peran misi Kristen? Ketika kita menyadari luka, menyadari kerusakan di dalam jiwa kita, di dalam jiwa manusia yang membutuhkan jawaban. Dan bagaimana misi Kristus itu memulihkan harkat manusia yang hancur, yang rusak, yang terbelenggu, yang hampa itu. Bagaimana misi Kristus itu mengubah cara kita untuk menjangkau mereka yang membutuhkan jawaban. Dan hari ini membaca Yohanes yang keempat, kita akan melihat dan memfokuskan untuk mempelajari bahwa kasih Allah itu mengangkat martabat dan misinya memulihkan hidup. Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh. Yang pertama dari tokoh wanita Samaria. Dan melaluinya kita akan belajar satu tema, bahwa kehancuran bukanlah akhir cerita. Dan tokoh yang kedua adalah Yesus. Kehancuran itu bukan akhir cerita karena ada Yesus. Dan Yesus merupakan satu wujud dari kasih Allah. Kasih yang mengangkat dan kasih yang memulihkan. Saudara, kisah ini bercerita tentang seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini mengambil air di siang hari bolong. Di dalam kultur waktu itu, budaya pada saat itu merupakan sesuatu yang janggal untuk mengambil air di hari bolong, di siang hari bolong. Tetapi wanita ini memang dengan sengaja mengambil air di siang hari bolong. Dengan harapan dia tidak berjumpa dengan siapa-siapa dan dia bisa mengambil air dan setelah itu dia akan pulang. Dan mengapa ada seperti ini? Karena wanita ini ada begitu banyak luka dan kehancuran. Di dalam Yohanes yang keempat ini dikisahkan bahwa wanita ini pernah memiliki 5 suami. Dengan arti kata wanita ini pernah mengalami kehancuran relasi dalam keluarganya itu 5 kali. Sedikit atau banyak Bapak Ibu sekalian? Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah bercerai? Pernah bercerai 5 kali? Nah, kira-kira yang dialami oleh wanita ini adalah mengalami kehancuran di dalam kehidupan rumah tangganya itu selama 5 kali. Di dalam ayat ini tidak dikisahkan apa yang menjadi penyebab dari kehancuran relasi itu. Kenapa kok dia bisa 5 kali memiliki suami? Bisa jadi karena kematian, bisa jadi karena perceraian, bisa jadi karena dia dibuang, bisa jadi karena perselingkuhan, bisa jadi karena kondisi-kondisi yang lain yang tidak terbayangkan. Sebagai wanita waktu itu, wanita itu seperti properti dan wanita itu bisa dibuang. Dan bayangkan jikalau yang terjadi adalah wanita ini dibuang sebanyak 5 kali. Sehingga untuk bertahan hidup dia sekarang bertinggal bersama dengan seseorang lelaki yang bukan suaminya. Ini merupakan satu tanda luka, tanda kehancuran. Baik secara personal, secara pribadi jiwanya itu hancur. Secara relasional dia itu sudah hancur. Secara sosial, status sosialnya dia hancur. Secara gender dia adalah wanita yang dibuang, wanita yang tidak berguna, wanita bekas yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mencari barang bekas. Dan secara spiritual dia juga mengalami pertanyaan-pertanyaan dan kehancuran di dalam dirinya. Namun ada satu kabar baik di sini, bahwa kehancuran itu bukanlah akhir dari cerita. Mengapa kehancuran bukan akhir dari cerita? Karena Yesus itu mencarinya. Yesus itu tidak mengabaikannya. Pengharapan itu terdapat di mana? Terdapat di dalam inisiatif dari Allah yang mencari seorang anak manusia. Inisiatif dari Yesus yang mencari seorang wanita yang terbuang dan terabaikan ini. Yesus itu mencarinya dan tidak mengabaikannya. Saudara, melalui hari ini kita bisa belajar tentang
misi. Misi dari Allah itu dimulai ketika kita melihat manusia sebagaimana Yesus melihat manusia. Dan bukan melihat manusia dari labelnya. Masyarakat kita, umat manusia adalah masyarakat yang membuat label. Dan masyarakat kita membuat label bukan hanya pada produk-produk, tetapi masyarakat kita juga membuat label kepada manusia-manusia lain, orang-orang di sekelilingnya. Jadi kadang-kadang ada berbagai label yang mengatakan, oh dia adalah orang yang gagal dalam pernikahan. Oh dia adalah orang yang pernah jatuh dalam dosa. Kemudian label itu selalu menempel. Oh dia adalah mantan seorang narapidana. Bapak Ibu Saudara, kehidupan seseorang itu pada akhirnya dibatasi, dipersempit, direduksi, menjadi simpel. Seluruh kehidupannya adalah gagal dalam pernikahan, pernah jatuh dalam dosa, mantan narapidana, dan itu seperti label yang menempel dengan kuat. Berbicara tentang label, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita itu bisa memberikan label terhadap apapun. Saya membawa botol yang jernih dengan air yang jernih. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak tahu air ini isinya air apa, ya. Tetapi kita bisa memberikan label kepada botol ini. Kita bisa memberikan label kepada botol yang jernih ini dengan kemasan, dengan printing yang mengisi botol ini, dengan strategi penjualan yang mengatakan bahwa di dalam botol ini isinya apa? Apa? Air suci gitu kan ya. Kalau saya ngomong air suci dari Elsat, kira-kira laku apa enggak? Mau beli Bapak Ibu sekalian? Mungkin enggak gitu, air suci dari Elsat tidak berguna, rasanya begitu ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat ini air suci dari Roma atau air suci dari pendeta-pendeta karismatis yang viral begitu ya, maka air suci ini mungkin menjadi satu rebutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ini kita label, kita branding sebagai air suci, maka ini akan laku bagi sebagian orang. Dan kita bisa memberikan label yang lain lagi. Bukan air suci, tapi air kesehatan. Kita bisa mengatakan, oh air ini ada heksagonalnya, molekulnya kecil, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan air ini merupakan satu air yang sehat. Kita berikan label kepada air ini, maka kita memiliki persepsi yang berbeda terhadap air ini. Dan kita bisa kasih label yang lain. Air beracun, bagi yang sudah bosan hidup cukup minum seperempatnya aja pasti sukses begitu ya. Maka kita akan melihat air ini dengan cara yang berbeda. Saudara, hidup penuh dengan label-label. Dan manusia seringkali mendefinisikan manusia lain dengan label-label yang dibuatnya. Namun misi itu mengajarkan kita untuk melihat manusia tidak sekedar dari label-label yang sudah menempel. Mata belas kasihan Yesus itu membuat kita bisa keluar dari label-label itu. Fokus pandangan misi itu adalah siapa orang ini di hadapan Allah, bukan apa label-label yang telah masyarakat itu berikan kepada orang ini. Saudara, berbicara tentang melihat label-label, wanita Samaria yang sudah pernah menikah, punya suami 5 kali, bukanlah halangan bagi Yesus untuk melihat bahwa wanita ini adalah rupa dan gambar Allah yang perlu dikasihi, yang perlu dilayani. Saudara, siapakah orang-orang Samaria yang berbeda dengan kita, yang kita anggap dengan label-label negatif, yang hari ini kita perlu ingat bahwa mereka adalah seorang anak manusia. Dia adalah rupa dan gambar Allah, sekalipun di dalam kondisi yang rusak. Tetapi kerusakannya itu bukanlah akhir dari cerita. Lebih lanjut, ketika kita membaca kisah ini, kita akan menemukan hal yang menarik. Ternyata wanita ini ketika berjumpa dengan Yesus, dia bukan berjumpa dengan seseorang yang dia tidak harapkan dan kemudian selesai sampai di situ dia ambil air dan kemudian dia pulang.
Tetapi di dalam conversation-nya, perjumpaannya dengan Yesus, dia tergelitik, tergugah, dan dia berubah. Dia terheran-heran, tergelitik dengan perilaku dari Yesus. Seseorang yang secara kultural, secara budaya pada waktu itu kelihatan dari pakaiannya, dari posturnya, dari caranya menata tubuhnya. Maka ini adalah seorang laki-laki Yahudi dan dia langsung bisa mengenali ini tentunya adalah seorang yang terhormat, seorang guru rabi Yahudi. Tetapi ada di Samaria dan ada di pinggir sumur di siang hari. Dan apa yang terjadi? Seseorang ini kepanasan dan kehausan dan dia tidak memiliki timba. Dan kemudian dia minta minum. Dan dia heran, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Seorang perempuan Samaria. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin engkau itu bisa menyeberang masuk ke wilayah yang seperti ini, berjumpa dengan aku dan meminta minum kepadaku? Dan kemudian dia tergelitik karena di dalam percakapan selanjutnya Yesus yang tidak memiliki timba ini menawarkan kepadanya air hidup. Dan dia berkata, "Tuan, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari mana? Dari mana engkau akan memperoleh air hidup itu untuk engkau berikan kepadaku?" Dan ketika Yesus mulai berbicara lebih lanjut tentang air hidup yang akan mengalir di dalam jiwanya, maka wanita ini mulai menyadari kehausannya dan dia berkata, "Tuan, berikanlah aku air itu." Sebelumnya dia berpikir bahwa dia akan mengambilkan air untuk Yesus. Tetapi kemudian dia berkata, "Tuan, berikanlah aku air itu." Dan di ending dari kisah ini, sang wanita ini menemukan satu pengharapannya, menemukan satu pemulihannya. Dan dia menjadi seorang penginjil pertama di kota Sikar. Yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Dan dia mengumpulkan orang-orang di kota Sikar yang dia hindari itu untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, di dalam interaksi kita dengan Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, waktu kita datang beribadah, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus? Perjumpaan yang membuat kita itu tergelitik, tergugah, berubah. Perjumpaan yang menyadarkan kita akan kekosongan, akan luka, akan kehancuran diri kita. Sehingga kita membutuhkan jawaban di dalam Tuhan. Saudara, kerap kali kita terjebak di dalam ibadah formal, kebiasaan rohani. Tetapi semuanya itu kosong. Kita datang ke gereja atau tidak datang ke gereja, sebetulnya sama saja. Kita datang medium group atau tidak, kita ikut KTB atau tidak, kita membaca Alkitab atau tidak, kita berdoa atau tidak. Sebetulnya kehidupan kita itu sama saja. Tetapi kita secara formal, kita terus melakukannya tanpa pernah tergelitik, tanpa pernah tergugah, tanpa pernah berubah. Saudara, perjumpaan kita dengan Kristus adalah sesuatu yang mengubahkan kita. Dan misi merupakan sesuatu yang menggugah kebutuhan rohani. Pelayanan kita di gereja ini dipanggil untuk apa? Untuk menggugah kebutuhan rohani. Ibadah, medium group, small group, perenungan-perenungan, semuanya itu ditujukan untuk menggugah kebutuhan rohani. Menyadarkan manusia akan jeritan hatinya. Sumur ini amat dalam. Dan kemudian muncul pertanyaan, dari mana engkau mendapatkan air itu? Saudara, pesan melalui wanita Samaria ini adalah kehancuran itu bukanlah kata akhir. Karena ada Yesus sebagai wujud kasih Allah yang mengangkat dan memulihkan. Di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan Yesus itu harus melintasi daerah Samaria. Mengapa harus? Karena ini ada urgensitas misi. Yesus
Bisa tidak usah melewati Samaria seperti kebanyakan orang Yahudi yang menghindari kota Samaria. Karena orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria, melihat orang Samaria itu sebagai orang yang najis. Sehingga kalau orang Yahudi mau berangkat dari daerah atas ke daerah bawah, dia akan melipir ke pinggir. Dari bawah ke atas dia akan melipir ke pinggir, tidak melewati Samaria. Tetapi di sini Yesus harus melewati Samaria itu. Untuk apa? Untuk menjumpai seorang wanita ini. Untuk mencari seorang wanita yang ada dalam kondisi yang terluka dan hancur ini. Dan itulah urgensi misi, keharusan ilahi. Ini adalah wujud kasih Allah yang mencari. Ini adalah wujud Allah yang ada di tempat yang maha tinggi itu, berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara umatnya. Tinggal di antara keremukan, kehancuran, kesakitan umatnya dan menanggung kesakitan umatnya. Kehadiran Allah yang menjangkau mereka yang tersingkir dan terbuang merupakan satu jiwa misi. Misi adalah wujud kehadiran yang melintasi batas. Batas antara Allah dan manusia yang sudah dipisahkan oleh dosa. Batas antara Allah yang kudus, yang melampaui dunia fisik. Batas-batas itu ditembus melalui inkarnasi Yesus Kristus yang menjadi manusia. Sehingga batas itu diruntuhkan, jembatan itu dibangun. Batas antara orang Yahudi dan orang Samaria. Batas antara laki-laki dan perempuan di dalam kisah ini. Batas antara seorang rabi rohani dengan seorang wanita yang hancur dan rusak. Batas-batas itu ditembus oleh Yesus. Misi adalah satu upaya untuk melintasi batas. Ia harus melintasi daerah Samaria. Itu adalah satu keharusan ilahi. Dan fokus dari misi adalah siapakah orang itu di hadapan Allah. Terlepas dari label-label yang diberikan. Dan ini mengubah sikap kita ketika kita berjumpa dengan orang. Ketika kita berjumpa dengan orang, langsung scanning mata kita, scanning pikiran kita itu membuat penilaian. Oh, dia ada di kelas sosial seperti ini. Oh, dia ada di dalam level pengetahuan, kemampuan itu, cara berpikir yang seperti ini. Oh, dia ada di dalam budaya yang seperti ini, di dalam suku yang kita anggap terbelakang, di dalam sesuatu yang kita anggap kurang. Kita langsung membuat penilaian-penilaian. Tetapi ketika kita memiliki hati Kristus dan ingin mengerjakan pekerjaan Kristus, misi Kristus, maka fokus kita adalah siapa orang ini di hadapan Allah. Dan itu mengubah sikap kita ketika kita berjumpa dengan orang. Kita bisa berjumpa dengan orang dengan berbagai prejudis kita. Lihat dari modelnya orang ini seperti ini. Lihat dari modelnya orang ini tidak saya hargai karena uangnya itu kurang. Lihat dari modelnya orang ini saya patut untuk dekati karena dia punya banyak uang. Kita membuat label. Tetapi kita tidak melihat esensi dari manusia yang berharga di mata Allah. Kita tidak siap untuk bermisi ketika kita terus terjebak di dalam label seperti ini. Misi itu adalah kesediaan kita untuk keluar dari jebakan-jebakan label kita sendiri dan berpikir siapakah orang ini di hadapan Allah. Saudara, coba kita bayangkan orang-orang yang menyebalkan buat kita, atau orang-orang yang kita tidak pernah bayangkan bahwa kita itu ingin mengenal lebih lanjut, ingin lebih dekat dengan orang itu, ingin menjangkau orang itu. Apa label-label yang membatasi kita? Yang pada akhirnya itu membatasi misi Allah. Dan tekad dari misi, seperti kita lihat di dalam kisah ini, bahwa bukan hanya aku mau memberikan bantuan kepadamu. Aku sebagai pemberi bantuan, memberikan bantuan. Aku sebagai yang pintar, mengajarkan kepadamu. Tetapi tekad misi itu adalah saya mau menemuimu. Yesus itu mau menemui wanita Samaria ini di tepi sumur. Saya hadir bersamamu. Di dalam kisah ini Yesus hadir beberapa hari di sana. Tinggal beberapa hari bersama-sama dengan orang-orang Samaria di sana. Saudara,
kesediaan untuk hadir. Bukan cuma datang, foto-foto, lalu pulang. Tetapi kesediaan untuk hadir bersama. Saudara, jikalau kita belum memiliki kesediaan hati untuk terbuka, untuk melihat orang keluar dari labelnya. Kesediaan hati untuk terbuka, mengizinkan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda warna kulitnya, berbeda tingkat ekonominya, berbeda level pendidikannya, berbeda budaya dan bahasanya. Kita izinkan untuk datang bersama-sama, duduk bersama-sama dengan kita, maka kita tidak siap untuk melakukan misi. Karena hati kita masih terjebak dengan label yang diciptakan oleh manusia itu. Tetapi kita baru siap untuk mengenal dan membagikan misi Kristus ketika hati kita itu sudah disentuh oleh Kristus. Ketika kita mengerti bahwa kita itu telah ditemui oleh Kristus dan Kristus itu telah hadir dalam diri kita. Maka kita bersedia untuk menemui orang lain. Hadir bersama-sama dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Dan langkah misi adalah melompati berbagai bentuk jurang-jurang perbedaan. Jurang perbedaan apa yang kita miliki? Dan marilah kita itu belajar, walaupun kita itu belum sepenuhnya siap, tetapi kita itu belajar membuka hati kita, mengasihi orang yang dikasihi Allah. Dan kita belajar untuk berani melangkah, melompati jurang-jurang perbedaan. Bagaimana misi ini dilakukan oleh Yesus? Kisah ini merupakan satu kisah yang menarik. Karena pendekatan yang dilakukan Yesus di dalam misinya, bukan Yesus itu datang dengan membawa bantuan, dan juga bukan Yesus itu datang dengan membawa senapan. Tetapi Yesus itu hadir datang sebagai seorang pendatang. Pendatang yang kepanasan di siang hari bolong karena melakukan perjalanan yang panjang. Pendekatan bahwa dia sedang berada di pinggir sumur menantikan air, tetapi tidak ada yang memberikan air kepadanya. Karena dia tidak membawa buli-buli gayung untuk mengambil air itu. Dan tiba-tiba di tengah kondisi yang seperti ini, kebetulan ketemu seorang wanita Samaria yang membawa pundi-pundi, membawa air, alat untuk mengambil air itu. Dan dia meminta minum kepada wanita ini. Hadir sebagai pendatang yang kelihatan lemah, yang kemudian meminta minum. Padahal dia adalah seorang yang kelihatan dari posturnya, dari kostumnya, adalah seseorang yang dihormati di Yahudi, meminta minum kepada seorang wanita Samaria. Dia tidak datang sebagai yang superior. Dan pendekatan Yesus ini adalah pendekatan yang menghargai pribadi yang hancur. Yesus bisa datang kepada wanita ini dengan penghakiman, dengan penghinaan, bahwa kamu itu hidupnya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Ini ada pendekatan yang inkarnatif, penuh rasa hormat. Di dalam misi ini merupakan sesuatu yang penting. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita layani, kita berjumpa dengan rasa hormat. Bukan penghinaan kepada orang-orang lain. Apakah jiwa kita diisi dengan penghinaan kepada orang lain? Kalau kita anggap tidak selevel dan pemujaan kepada orang lain, ketika kita anggap itu levelnya di atas kita, ataukah kita itu memperlakukan umat manusia dengan rasa hormat kita, dengan rasa respect kita, dan kemudian mulai berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang terdalam. Misi itu memulihkan gambar Allah, imago Dei yang sudah dirusakkan oleh dosa. Dan karena kita itu membawa misi untuk memulihkan rupa dan gambar Allah, maka kita bukan hanya mengobjekkan orang-orang yang kita layani sebagai objek pelayanan kita. Kita bukan melihat orang miskin sebagai objek pelayanan, melihat orang yang berbeda sebagai objek dari target penjangkauan, orang yang jatuh sebagai proyek pemulihan, dan semuanya itu kita manipulasi. Manipulasi untuk apa? Untuk kepentinganku. Untuk kelihatan bahwa gereja ini hebat, maka kita kumpulkan orang-orang sebagian banyak
Untuk apa? Untuk dihitung aja cetak jumlahnya berapa. Dan kemudian kalau semakin banyak yang dicetak jumlahnya berapa, kita bangga, gereja kita maju, gereja kita berkembang, gereja kita hebat. Dan mengobjekkan orang hanya untuk datang, hanya untuk kepentingan yang seperti itu. Kita melakukan misi supaya kita terlihat bahwa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan orang itu memberikan satu tepuk tangan. Elion satelit telah melakukan satu pelayanan misi yang luar biasa, dan kita menjadikan mereka itu objek kebanggaan kita. Tetapi misi Yesus Kristus itu merombak semuanya ini, membuat kita melihat bahwa ada gambar Allah yang perlu kita layani ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Misi itu menjunjung tinggi manusia yang utuh sebagai citra Allah. Misi yang sejati melayani manusia, bukan hanya menyelesaikan proyek-proyek kita. Saudara, di dalam perjalanan misi ini, kita bisa melihat bahwa Yesus itu mengajak wanita ini bergerak dari air yang ada di dalam sumur yang memberikan kepuasan jasmani. Yesus berbicara kepada air hidup yang mengisi kebutuhan batin manusia. Saudara, inilah satu perjalanan dari misi kita. Perjalanan misi kita adalah menyentuh kebutuhan hidup manusia sepenuhnya. Baik kebutuhan secara jasmani ataupun kebutuhan secara rohani. Di dalam menjalankan misi, kita bukan mengobjekkan orang lain, bukan memanipulasi orang lain dengan istilah kita memberikan Indomie supaya kamu menjadi Kristen. Perjalanan misi bukanlah satu proyek kristenisasi untuk kepentingan kejayaan, keagungan, bendera, kekuasaan dari gereja. Tetapi perjalanan misi itu dilakukan karena satu kepedulian bahwa orang yang haus itu membutuhkan air. Kita dipanggil untuk menjalankan mandat budaya. Kita dipanggil untuk memberi mereka minum. Mereka yang haus itu minum. Mereka yang lapar itu makanan. Mereka yang membutuhkan pendidikan itu mendapatkan pendidikan. Membutuhkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan. Membutuhkan pakaian bersih, maka kita menyediakan sarana-sarana untuk pakaian bersih. Kita dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam mandat budaya. Untuk mengerjakan wahyu umumnya, anugerah umumnya. Tetapi hal itu tidak terpisah dari kebutuhan manusia yang terdalam untuk Injil Yesus Kristus. Kita bukan hanya memberikan air minum, tetapi kita membawa orang-orang itu juga kepada air kehidupan, living water, banyu urip. Marilah kita membawa orang-orang itu kepada satu perjumpaan dengan sang air hidup itu sendiri. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Kita bukan mengobjekkan orang untuk menjadi Kristen, tetapi kita melihat kebutuhan orang yang sepenuhnya. Kebutuhan akan fisiknya dan kebutuhan akan rohaninya. Dan ini merupakan satu bentuk misi yang holistik. Misi yang terus berjalan sampai pada keutuhan hidup yang sepenuhnya. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih-Nya mengangkat martabat dan misinya itu memulihkan hidup. Saudara, manusia itu tidak dapat ditentukan oleh labelnya. Bagaimana Yesus mengajar kita melihat manusia? Manusia tidak bisa ditentukan oleh label-label yang telah kita berikan. Karena ketika hati dan kerinduan rohani manusia itu disentuh, seseorang dapat berjumpa dengan Kristus dan mengalami perubahan. Bagaimana gereja seharusnya melihat orang? Melihat orang-orang yang kita layani. Gereja dipanggil untuk melihat orang yang dilayani sebagai orang-orang yang membutuhkan Kristus. Dan Kristus itu hadir dan menyeberangi batas untuk menjangkau manusia, mengangkat martabatnya, dan memulihkan hidupnya melalui air hidup. Bagi kita yang merasa kering, hampa, marilah kita datang kepada sang air hidup itu. Dan ketika sang air hidup itu telah menyentuh kehampaan
kehausan kita? Bersediakah kita juga membagikan air hidup itu kepada orang-orang di sekeliling kita yang sama seperti kita, terhilang dan membutuhkan sentuhan kasih-Nya. Saudara, ada beberapa langkah praktis yang perlu kita lakukan. Marilah kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Dan marilah kita melihat, dan marilah kita berani untuk melihat berbagai perbedaan-perbedaan yang ada antara aku dan kamu sebagai sesuatu yang bukan menjadi tembok, tetapi menjadi sesuatu yang kita perlu membuat langkah untuk jembatani. Jadi langkah pertama adalah melihat. Apakah kita melihat orang-orang di sekeliling kita? Langkah yang kedua adalah kita keluar dari zona nyaman kita dan berjumpa dengan mereka yang kita lihat berbeda dengan diri kita. Dan langkah yang ketiga, setelah kita itu keluar, kita adalah tetap tinggal di sana. Kita mau bersekutu di sana. Dan yang langkah keempat adalah membagikannya. Saudara, saya memiliki satu pengalaman ketika saya pertama kali menerima pelayanan di GKA Elion. 22 tahun saya ada di dunia akademisi, saya mengajar sekolah teologi, dunia akademik, scholar, merupakan satu dunia saya punya reputasi yang cukup di sana. Dan saya suka sekali melakukan riset, dan salah satu pekerjaan yang saya suka itu adalah membimbing tesis. Dalam satu semester itu saya bisa membimbing belasan hingga 20 mahasiswa yang berkonsultasi tesis dengan saya. Ya, saya sangat menyukai bidang-bidang yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika Tuhan itu mengarahkan hidup saya dan saya melihat GKA Elion itu merupakan satu dunia yang sama sekali berbeda. Saya sama-sama orang-orang Kristen, ya. Saya berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. Saya sama-sama dari etnik yang mayoritas jemaat ini adalah Tionghoa, tetapi ada dunia yang sama sekali berbeda. Cara berpikir yang sama sekali berbeda. Bagaimana saya melihat perbedaan-perbedaan ini? Apakah saya melihat dengan kacamata dari Yesus? Yang saya lihat adalah kebutuhan saudara dan saudari itu sama dengan kebutuhan saya. Saudara dan saudari itu sama-sama terlukanya dengan saya. Saudara dan saudari itu sama-sama hancurnya dengan saya. Sehingga saya datang dengan melihat dengan kacamata kasih. Dan saya keluar dari zona nyaman saya. Di dunia scholar saya cukup dihormati. Tetapi begitu saya masuk ke GKA Elion, saya menjadi orang culun yang tidak tahu apa-apa. Dan saya perlu belajar, perlu mendapat masukan dari sana, perlu mendapat masukan dari sini. Dan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Saya harus keluar dari zona nyaman saya dan saya perlu belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan kemudian saya perlu stay. Saya perlu tinggal di situ. Saya perlu tinggal di sini bersama-sama dengan saudara-saudari yang saya rasa perbedaannya itu begitu jauh dengan saya. Saudara, misi itu bukan cuma datang, pergi, foto-foto, pulang dan meninggalkan. Tapi misi itu adalah kesediaan untuk hidup bersama. Dan melalui hidup bersama itu kita berinteraksi. Kita meminta air minum dan kita juga mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui air minum. Yang merupakan satu konteks kita bertemu bersama. Saudara, ketika kita akan melakukan misi, GKA Elion memiliki beberapa misi. Tentunya menyediakan satu tempat ibadah, menyediakan wadah untuk bersekutu bersama di dalam gereja ini adalah satu misi yang dikerjakan. Bagaimana sikap kita melihat manusia, melihat orang-orang yang datang? Bagaimana kita berinteraksi di dalam komunitas kita? Apakah kita berinteraksi dengan menggunakan label, ataukah kita berinteraksi dengan melihat kebutuhan manusia yang terdalam dan melihat bahwa setiap masing-masing adalah orang-orang yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Masing-masing adalah gambar dan rupa Allah yang berharga. Dan ketika kita itu melihat, apakah kita itu berani untuk keluar dari batasan-batasan kita? Di dalam pelayanan misi kita juga memiliki sekolah, kita menyediakan kebutuhan.
Anak-anak membutuhkan pendidikan dan kita menyediakan pendidikan. Di dalam menjalankan pendidikan, apakah kita memiliki sikap misi yang benar? Kita memiliki poliklinik karena masyarakat itu membutuhkan kesehatan. Ketika kita mengerjakan semuanya ini, apakah kita memiliki sikap yang benar? Kita memiliki Mandarin course, kita memiliki musik course, dan kita juga memiliki pelayanan-pelayanan penjangkauan yang lain, pelayanan kepada polisi, pelayanan kepada narapidana, dan sebagainya. Di dalam semuanya ini, bagaimana cara kita melihat manusia? Apakah kita bersedia menyeberang, keluar dari zona nyaman kita, menemui mereka yang berbeda? Dan apakah kita bersedia untuk hidup bersama-sama dengan mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka, bersaksi bersama-sama dengan mereka? Beberapa waktu yang lalu sudah di-sharingkan tentang bagaimana menjangkau anak-anak yang terbuang di Pondok Hayat. Kemudian juga sudah berbicara tentang bagaimana memajukan masyarakat supaya mereka boleh memiliki skill untuk mendapatkan pekerjaan. Kita juga mulai berbicara tentang poliklinik, kita berbicara tentang pelayanan kepada orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, narapidana. Kita juga berbicara tentang bagaimana kita melayani orang-orang aparat negara yang ada di kepolisian dan sebagainya. Apakah kita memiliki hati untuk melihat mereka yang terluka, hancur, membutuhkan air hidup? Dan sebentar kita akan menyaksikan satu klip video sebagai satu langkah aplikasi praktis kita. Apakah kita peduli? Apakah kita mau melakukan misi Kristus? Shalom, perkenalkan nama saya Kamela. Saya bergabung dengan pelayanan Polrestabes sejak tahun 2016. Pelayanan Polres ini kami lakukan hari Jumat minggu keempat. Kami ada satu tim sendiri dari Elion Satelit. Bagi saya, pelayanan bukan hanya tentang apa yang kita kerjakan di gereja, tetapi bagaimana melalui apa yang kita lakukan itu nama Tuhan semakin dikenal. Awalnya, kendala saya pribadi, pelayanan di sana itu adalah kekhawatiran saya untuk masuk di lingkungan Polres. Ternyata tidak demikian. Melihat puji-pujian mereka yang semangat luar biasa membuat kita sukacita. Buat mereka sebenarnya tidak mudah untuk ikut persekutuan ini. Karena dari mereka ada yang bertugas di tempat lain yang jaraknya cukup jauh, tapi berusaha tetap hadir. Dalam pekerjaan mereka pun banyak pergumulan dan keputusan yang tidak mudah yang harus diambil. Melihat kesetiaan para polisi ini membuat saya belajar juga bagaimana dalam pelayanan yang sederhana ini ada hati yang benar-benar dikuatkan. Ada seseorang yang kembali memiliki pengharapan akan kasih Tuhan. Ada Tuhan yang ada untuk mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pembimbing kami, Bu Karina, yang selama ini setia mengkoordinir pelayanan di sana dan tidak pernah bosan mengingatkan kami semua kalau apa yang kami lakukan yang kelihatan sepele, tapi bermakna buat para polisi-polisi di sana. Mari saudara-saudara yang terbeban bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yang berminat bisa menghubungi saya atau teman lainnya. Ini Tasyu atau Hendra. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerusakan itu bukanlah kata akhir. Kerusakan kita juga bukan kata akhir. Kita yang sudah menerima sentuhan dari Tuhan, apakah kita juga bersedia untuk memberikan pengharapan? Karena Kristus melihat rupa dan gambar Allah di dalam jiwa-jiwa dan hidup yang hancur. Akankah kita bersedia berkata, pakailah aku Tuhan, menjadi bagian dari misimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur. Karena kami yang terhilang, kami telah yang terbuang, kami telah dicari. Dan biarlah kami juga boleh membagikan semangat misi Kristus
untuk memulihkan rupa dan gambar Allah yang hancur di dalam diri sesama kami. Biarlah karya restorasi Kristus yang sudah dimulai di dalam diri kami, boleh kami perluas kepada restorasi Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Di gereja kami, di masyarakat kami, di pekerjaan kami, di rumah kami. Pakailah kami menjadi alat misimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi